Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna ujang-ujang kararasep neng garelis. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Perkenalkan, nama Bapak Indra Bahtiar. Bapak mengajar di jurusan listrik SMK Al-Falah. Oke, dalam video kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang konsep listrik. Tetapi nanti pada saat pembahasannya Bapak akan ditemani oleh Pak Hamid. Beliau mengajar di pelajaran kimia karena kaitannya antara listrik dan kimia. Oke, kita langsung saja ke materi penjelasannya. Ya, oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, listrik. Listrik itu ada beberapa bagian yang penting, yang dasar. Pertama itu ada bagian tegangan, ada arus listrik, dan juga ada hambatan listrik. Oke, yang pertama, apa itu tegangan listrik? Sebelumnya Bapak akan analogikan dari listrik ke air biar kalian mudah memahaminya. Kalau di listrik ada tegangan, maka di air istilahnya bukan tegangan tetapi tekanan. Di listrik ada arus, di air pun tentu. Nah, yang pertama, tegangan listrik kita analogikan ke tekanan. Logikanya begini. Di sini ada sebuah toren air yang berisi 1000 liter. Nah, pada saat kerannya kita buka, maka si air akan mengalir. Akan terjadi juga arus air. Nah, apa sih hubungan antara tegangan listrik dan tekanan air? Logikanya begini, pada saat air tersebut masih penuh, otomatis tekanannya juga besar. Pada saat tekanan besar, arus air pun akan mengalir dengan arus yang deras. Berbeda halnya jika misalkan si tekanan airnya sudah mulai berkurang, maka arus airnya pun akan berkurang. Itu logika yang pertama. Nah, dengan listrik pun demikian. Jika tegangan listrik besar, maka arus listrik yang dihantarkan juga bisa besar. Tetapi sebaliknya, jika tegangan listriknya kecil, maka arus listriknya pun juga tentu kecil, tidak bisa besar. Jadi antara tegangan dan arus di listrik itu sangat berkaitan erat. Oke, diulang lagi. Tegangan besar, maka arus listrik yang mengalir bisa besar dan sebaliknya. Itu konsep yang pertama. Nah, yang berikutnya, di sini juga ada yang namanya hambatan. Oke? Nah, apa itu hambatan? Contoh misalkan kita analogikan ke sistem jalan raya biar kalian mudah memahami. Di sini Bapak menggambarkan, mengilustrasikan ada sebuah jalan yang diameternya atau lebar jalannya relatif kecil. Kalau boleh Bapak bilang, kita anggap saja ini jalannya jalanan gang. Logikanya, jalanan gang tersebut dia punya lebar yang kecil. Nah, belum lagi ditambah dengan ada orang yang berjualan, orang yang sedang diam, ataupun siapapun itu. Nah, jika jalannya kecil, pertanyaannya begini, kalau di sini ada sebuah kendaraan, bisa tidak di jalanan yang kecil tersebut si kendaraan melaju dengan cepat? Nah, pasti tentu tidak. Kenapa tidak? Karena di sini banyak hambatan. Ada yang berjualan, ada orang yang sedang mengumpul, diam, dan seterusnya. Nah, logikanya jika jalan kecil, maka hambatannya besar. Nah, berbeda sebaliknya jika kita buat lagi, anggap saja di sini ada sebuah jalan tol. Nah, jalan tol di sini memiliki lebar jalan yang besar. Toh kalaupun ada yang menghalangi di pinggir-pinggirnya, gitu ya. Nah, tetapi si arus kendaraan itu bisa tetap melaju dengan cepat. Kenapa seperti itu? Karena si jalan yang besar, otomatis hambatan-hambatan yang ada di sini kita anggap kecil karena berbanding dengan si jalan yang lebar. Oke, kalau di listrik bagaimana? Contoh, di sini ada sebuah kabel. Kabel itu berfungsi sebagai penghantar di sistem kelistrikan. Nah, jika kabelnya kecil, maka hambatannya akan besar. Diulang lagi, jika kabelnya kecil maka hambatannya akan besar. Nah, maka otomatis arus yang mengalir ke kabel yang kecil tersebut tidak bisa mengalirkan arus yang besar atau tidak bisa menghantarkan arus yang besar untuk kabel yang kecil tersebut. Berbeda jika kita memiliki kabel yang besar. Nah, untuk kabel yang besar di sini hambatannya tentu kecil sehingga arus yang dialirkan atau arus yang mengalir ke penghantar kabel tersebut itu bisa besar. Jadi inti dari konsep
tegangan, arus, dan hambatan di sini, pertama Bapak ulang lagi, tegangan dan arus saling berkaitan. Jika tegangan besar, arus yang dialirkan bisa besar. Nah, dengan hambatan, jika hambatannya kecil, maka arus yang bisa melewatinya besar. Tetapi jika hambatannya besar, maka arus yang mengalirnya itu pasti tentu kecil. Jadi kalian jangan bingung kalau berpikir tentang hambatan, kalian analogikan saja hambatan tersebut ke jalan. Jalan kecil berarti hambatannya besar. Dan jika jalan besar, maka hambatannya kecil. Oke, itu saja yang ingin Bapak sampaikan untuk materi di video kali ini. Nah, tetapi seperti di awal tadi Bapak katakan, untuk penjelasan materi tentang konsep listrik itu erat kaitannya dengan pelajaran kimia. Di sini Pak Hamid nanti akan menjelaskan sudut pandang listrik dari keilmuan kimianya itu sendiri. Dari Bapak cukup sekian dulu, nanti dilanjutkan dengan Pak Hamid. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Hamid Al-Rasyid, Bapak mengajar kimia di kelas 10. Baik, tadi sudah dijelaskan secara gamblang tentang hambatan, arus gitu ya. Nah, mungkin Bapak mengulas sedikit dari segi kimianya, bagaimana arus itu mengalir. Nah, jadi secara umum semua benda itu ada penyusunnya gitu. Nah, bagian terkecil penyusun suatu benda atau materi itu disebut dengan atom gitu ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu atau sudah pernah mendengar. Tapi Bapak ulas gitu ya. Jadi dalam atom itu ada yang namanya proton, elektron, dan neutron gitu ya. Nah, yang menjadi penyebab terjadinya arus listrik itu adalah terjadinya lompatan elektron gitu. Jadi kalau tidak ada elektron, maka arus listrik pun tidak akan mengalir gitu. Jadi intinya harus ada elektronnya gitu ya. Nah, semakin banyak elektron dalam suatu materi, suatu benda, maka nanti akan semakin mudah mengalirkan arus listriknya seperti itu. Jadi makanya ada yang konduktor, ada yang semikonduktor, bahkan ada yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, semuanya itu tergantung dari banyak sedikitnya elektron. Materi yang elektronnya banyak, maka dia akan bermuatan negatif. Gitu. Materi yang elektronnya sedikit, dia akan bermuatan positif. Nah, jadi muatan negatif, muatan positif itu tergantung dari banyaknya elektron, gitu ya. Nah, detailnya mungkin nanti di kimia ada pelajaran khusus tentang larutan elektrolit dan sebagainya. Nah, itu nanti menjelaskan lebih detail lagi bagaimana arus mengalir ke sebuah benda, gitu ya. Nah, mungkin penjelasan dari Bapak tentang arus mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bapak kembalikan pembelajarannya ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Hamid yang sudah menjelaskan listrik dari sudut pandang pelajaran kimia. Oke, kesimpulan hari ini dalam video ini, jadi kalian bisa mengetahui apa itu tegangan listrik, apa itu arus listrik, dan juga hambatan. Ditambah apa sih listrik dari sudut pandang ilmu kimia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, pesan dari Bapak untuk kalian, meskipun pembelajarannya masih daring, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa tetap lancar untuk seterusnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Setelah menyimak video pembelajaran barusan, agar kalian lebih memahami isi materinya, coba kalian cari tahu alat yang digunakan untuk 1. Mengukur tegangan listrik, 2. Mengukur arus listrik, 3. Mengukur hambatan listrik. Dan nanti jawabannya bisa kalian tulis di buku masing-masing. Jangan lupa juga kirim ke nomor WhatsApp Bapak.